Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang maghrib yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pengajian kita malam ini kaitan dengan masalah sifat yang wajib, sifat yang mustahil, serta sifat yang harus pada segala rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Sad. Wa amma ruslu alaihimus salatu wassalamu fayajibu fi haqqihim as-sidqu wal amanatu wa tablighu ma umiru bitablighihi lil khalqi. Dan adapun bermula segala rasul, sabit atas mereka rasul itu rahmat dan sejahtera, itu niscaya maka wajib pada hak mereka itu rasul oleh siddiq, oleh benar, wal amanah terpercaya, wat tabligh dan menyampaikan ma umiru segala barang yang diperintahkan mereka, bitablighihi lil khalqi dengan menyampaikannya bagi segala makhluk. Maka wajib kepada seluruh yang namanya rasul memiliki yang pertama sifat siddiq, yang kedua amanah, dan yang ketiga tabligh. Shin, hadza huwa an-naw'usani mimma yajibu 'alal mukallafi ma'rifatuhu wa huwa ma yata'allaqu birrusli alaihimus salatu wassalamu wa huwa ma yajibu fi haqqihim wa ma yastahilu wa ma yajudu. Fayajudu fi haqqihim thalasu sifatin wa huwa sidqu aillahi muwafiqan lima fi nafsil amri wal amanatu wahia kaunuhum la tasduru anhum mukhalafatun sawaun kanat muharramatun au makruhatun wa tablighu wa huwa annahum wasalu lil khalqi jami'a ma amarahumullahu bi isalihim ilaihim bi'isalihi ilaihim wala yaktamu minhu harfan. Bermula ini, itu bermula dianya ini, itu pembagian yang kedua daripada ma yang wajib atas mukallaf oleh mengenalnya ma. Dan bermula dianya pembahagian yang kedua itulah ma yang terkait ianya ma dengan segala rasul, sabit di atas mereka itu rahmat dan sejahtera. Dan bermula dianya itulah ma yang wajib ia pada hak mereka rasul, dan ma yang mustahil ia, dan ma yang harus ia. Setelah kita mengenal Allah dengan sifat-sifatnya Allah, wajib pula kita mengenal rasul dengan sifat-sifatnya rasul. Sifat yang wajib pada rasul, sifat yang mustahil pada rasul, dan sifat yang harus pada rasul. Petra sifat yang wajib merupakan beberapa sifat yang hanjut hana menyatakan di hana sifat tersebut, maka hansah manusianya menjadi rasul. Petra mustahil paduk-paduk boh sifat yang hanjutna menyatakan dina hansah manusianya ke rasul.
Yang ketiga sifat harus. Apa itu sifat harus? Boleh ada, boleh tidak ada. Apabila ada sah dianya menjadi rasul, apabila tiada pun sah dianya menjadi rasul. Teman sifat yang wajib bak rasul. Sifat yang wajib pada rasul itu ada 3. Seseorang itu dapat dikatakan dianya itu rasul, mesti memiliki 3 sifat ini. Menyelebih sifatnya wahana, maka hanjat takun nyan rasul. Yang pertama adalah siddiq, benar. Setiap rasul itu mesti wajib memiliki sifat siddiq. Apa itu siddiq? Yang dimaksud dengan siddiq, kaunu jami'i ma balaghuhu anillah muwafiqan lima fi nafsil amri. Keadaan sekalian barang yang menyampaikan oleh mereka rasul akannya itu sepakat daripada sesuai Allah, lima fi nafsil amri, bagi barang yang ada pada diri kejadian. Pemantang yang nepusampau oleh Nabi kegetanya sesuai lagi yang na pada hakikat. Pemantang yang nepegah oleh Nabi sesuai dengan yang na pada kenyataan. Nyan gekun siddiq, benar. Menyasulit putra, menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Nah, kalau siddiq menyampaikan sesuatu sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan yang sebenarnya. Rasul wajib siddiq. Pakan wajib siddiq rasul untuk nagepegah alasan ukura. Di antaranya menyatakan di rasulnya sulit, berarti Allah Ta'ala salah pilih. Menyatakan Allah salah pilih, berarti Allah nak pernah bangai. Hanat hat geturi, gepeke, jujur, rupanya sulit. Tema menyatakan Allah bangai, cocok tengku. Makanya apabila ada rasul itu yang penipu, maka membawaki Allah itu adalah lemah. Karena akan menyebabkan Allah itu bodoh, salah pilih, gepike, jujur rupanya sulit. Maka samalah Allah dengan makhluk untuk. Sedangkan Allah Ta'ala mukhalafatuhu lil hawadih. Maka wajib yang namanya rasul itu memiliki sifat siddiq. Yang disampaikan oleh rasul itu mesti sesuai dengan yang sebenarnya. Itulah yang dimaksud dengan nafsil amri, sesuai dengan yang sebenarnya. Yang kedua, wajib setiap rasul itu memiliki sifat amanah, terpercaya. Bermakna amanah, wahia kaunuhum la tasdiru anhu mukhalafatun sawaun kanat muharramatun au makruhatun. Dianya amanah itu keadaan mereka itu rasul tidak pernah terjadi daripada mereka rasul oleh mukhalafah, bertentangan. Bersamaan adalah itu diharamkan ataupun itu dimakruhkan. Yang dimaksud dengan amanah yang terjadi pada dirinya rasul tidak bertentangan dengan apa yang diperintahkan kepada umat. Yang keken amanah, terpercaya. Gayo sampaikan li Allah, ge sampaikan hana ge apa gahbe. Ataupun gayo sampaikan kedrawa ge ingkari tersebut. Lagi contoh misalnya babi itu haram, kedrawa ge pajau. Judi itu haram, kedrawa ge main tu gaga game online, nyan hansah je ke rasul. Nyo amanah, benar-benar terpercaya.
Tidak pernah mukhalafah antara perbuatannya dengan apa yang disampaikannya. Amanah. Rasulullah, khususnya Nabi Muhammad, dari kecil memang beliau sudah diakui amanah. Ya Rasulullah. Makanya karena dari Ubud terkenal beliau amanah, diakui oleh segenap masyarakat Quraisy ketika beliau dewasa. Tak kala Rasulullah mendakwahkan dirinya sebagai Rasul, ini pegah Nabi Sulit, hanjur lagi pegah Nabi Sulit. Karena terkenal beliau tidak pernah menipu. Tiba dan pegah lang Sulit, awaikan terkenal hantam pernah Sulit. Maka ketika sudah dewasa mendakwahkan dirinya sebagai Rasul, semestinya masyarakat itu harus menerima. Hanapat ingkari le, hanapat pegah haba. Makanya minta sebab-sebab lain untuk memfitnah. Sedangkan daripada dakwahnya hanapat pegah haba Nabi Sulit. Maka umum masyarakat kafir Quraisy bakwatanya memfitnah Rasulullah, bukan mengatakan Muhammad itu penipu. Persid Muhammad itu ahli sihir. Baik toto dengan Muhammad, baik kadang-kadang haba Muhammad terhipnotis ke. Karena menyindik pegah Sulit hamam pule. Karena terkenal memang dari kecil sudah amanah. Maka diciptalah argumen-argumen lain untuk memberikan fitnah kepada Rasulullah. Ahli sihir pegah, ahli hipnotis. Wa tablighu, yang ketiga adalah tabligh. Wa huwa annahum wasalu li khalqi jami'a ma amarahumullah bi isalihi ilaihim walam yaktumu minhu harfan. Dan bermula dianya tabligh itu bahwa sungguh mereka Rasul menyampaikan mereka bagi segala makhluk akan sekalian yang telah memerintah akan mereka oleh Allah dengan menyampaikannya ilaihim kepada mereka makhluk. Wala yaktumu minhu harfan, tidak pernah yaktumu menyembunyikan minhu daripada nyama akan satu huruf pun. Apa yang geyu oleh Allah Ta'ala sampaikan, mandum kesampaikan. Hana tinggai musabah kalimat pi, hana tinggai musabah huruf pi, hana tinggai musabah titik pun. Hana gegantau oleh Nabi. Lagenyan geterimong wahyu bak malaikat Jibril, bismillah diawali dengan bi. Begitulah beliau sampaikan kepada sahabat-sahabatnya, bismillahirrahmanirrahim. Padahal menjaga ni robah kan dia sabahana gedingan oleh sahabat. Baik ngembi min gekun minismillah, anismillah, fismillah kan dia. Karena sama bermakna huruf jar. Bi juga bermakna huruf jar, min juga huruf jar. Minismillah, fismillah, tapi hendak gerobah. Satu huruf pun tidak pernah dirobah oleh Rasulullah. Tahu tu yang robah, yang kedua dia katanya. Yang panjang tapi yang tapi panjang, yang kedua dirobah. Rasulullah tak pernah gerobah. Wa yastahilu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam azdadu hadhihi sifat. Dan mustahil pada hak mereka Rasul sabit di atas mereka itu rahmat dan sejahtera oleh segala lawan-lawan ini sifat. Wahyal kidbu wal khiyanatu bi fi'li syai'in mimma nuhu anhu nahya tahrimin au kirahatin. Yang pertama kidbu, sulit, dan yang kedua khianat, dengan berbuat sesuatu daripada barang yang dilarangkan mereka daripadanya akan sebagai larangan haram atau makruh. Nabi sulit, hana menyesulit hansah ke Nabi. Kepada Nabi geyo sampaikan oleh Allah, zat disampaikan. Berarti hana hikmah. Diutus Rasul itu tidak ada hikmah. Karena apa yang rencananya Allah ingin menyampaikan kepada makhluk tidak tersampaikan. Berarti diutusnya Rasul tidak ada faedah. Bangai Allah roh pilih urun tulit. Konku. Ataupun yang kedua, Rasul itu memiliki sifat khianat. Melakukan yang dilarang, meninggalkan yang diperintah. Nah laganyan hana. Pakan hanjutna.
berarti menyena bak rasul yang laganya, maka berbaliklah hukum. Karena rasul itu uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita, panutan bagi kita. Maka apa yang dilakukan oleh rasul menjadi sebuah hukum bagi kita. Terbenar itu wajib, ataupun terbenar itu sunnah, ataupun terbenar itu harus. Kalau seandainya rasul melakukan yang haram, sebenarnya Allah memerintahkan kepada rasul untuk menyampaikan yang demikian itu haram. Tapi beliau melakukannya, maka umatnya juga akan melakukannya. Berarti tidak ada hikmah diutusnya rasul. Haram yang rencana genuk tam, yang kenyan yang buat karena contoh rasul. Hala bak watanyan yang gayua, hala ataupun wajib bak watanyan yang gayua buat, yang kenyan yang kebah. Hana hikmah, hana faedah, hana manfaat diutuskannya rasul. Kemudian wa kitmanu syai'in mimma umiru bitablighihi lil khalqi, dan menyembunyikan sesuatu daripada barang yang diperintahkan mereka dengan menyampaikannya bagi makhluk. Nagetom. Nah, ayat-ayat yang disembunyikan oleh rasul. Padahal pukul ribanyan hana haram, cuma hana bih kesampaikan le Nabi maharam tu. Nyan yang semikir laganya na lehengu bangai tengut murtad. Rasul tidak pernah menyembunyikan, tidak pernah. Karena hana hikmah bi, hana perlaya bi. Genuk tam putra teman, hana faedah. Hadza huwa khismus sani minal aqsamis salasah. Bermula ini, itu bermula dianya ini pembagian yang kedua daripada segala pembahagian yang ketiga. Ketiga allati yang wajib atau mukallaf oleh mengenalnya pada hak mereka rasul salatu wassalam, wa huwa ma yastahilu fi haqqihim, wa huwa salah satu sifati azdadus salah satil wajibah. Dan bermula dianya itulah ma yang mustahil pada hak mereka rasul, dan bermula dianya itulah tiga sifat lawan tiga sifat yang wajib. Dan dianya itu al-kizbu. Apa makna kizbu? Wa huwa adamu mutabaqatil khabari lima fi nafsil amri. Tidak ada kesesuaian berita bagi yang sebenarnya. Wa huwa diddus sidqi. Dianya itu adalah lawan benar. Wal khiyanatu diddul amanati. Wal kitmanu diddut tabalighi. Maka yang wajib bak rasul, yang pertama siddiq, wajib rasul itu benar, mehan hansah je ke rasul. Yang kedua amanah, wajib rasul itu terpercaya. Yang ketiga tabligh, wajib rasul itu menyampaikan seluruh apa yang diperintahkan kepada Allah. Manfatanah tengku cerdas, yang cerdas ita mong kedrawai. Ketika kata pegah rasulnya tabligh, menyampaikan, han mungkin urung bangai tengku. Urang bangai han mampu menyampaikan, pasti urang carang, maka fatanah masuk dengan sendirinya. Wa yajutu fi haqqihim, dan harus pada hak mereka itu rasul salatu wassalam ma oleh ma yang bermula dianya ma panemanyan minal a'radil basyariyati, daripada segala sifat-sifat manusia, la tuaddi ila naqsi fi maratibihil uliyah kal maradi wa nahwih. Itulah sifat manusia allati yang tidak membawaki kepada kekurangan pada martabat yang tinggi seperti sakit dan seumpamanya sakit. Sifat yang harus pada rasul cuma satu. Boleh bagi rasul itu bersifat layaknya manusia biasa. Itulah segala sifat-sifat yang layak pada manusia biasa, layak pula pada rasul, kecuali yang dapat merusak ataupun merendahkan martabat beliau. Maka rasul makan sebagaimana manusia biasa, karena rasul juga manusia. Sebagaimana manusia yang lain tidur, rasul juga tidur. Manusia yang lain nikah, rasul juga nikah.
Sebagaimana manusia yang lain memiliki keturunan, Rasul juga sama. Tetapi tidak boleh ada kejadian pada Rasul itu sesuatu yang dapat meruntuhkan martabat yang mulia. Sakit, sah-sah saja karena beliau manusia. Tetapi kejadian sakit sebagaimana yang diceritakan kepada Nabi Allah Ayub itu tidak layak pada Rasul. Karena itu sebuah penyakit yang menjadi hina seorang Rasul. Kenang budau, kenang tupak, nyan halayak ba Rasul, rendah martabat. Apalagi sebagaimana cerita kepada Nabi Allah Ayub yang natinggai ate ngelidah, lain sapu tale, tuliang tok manan. Nyan hanyambung tungku antara cerita dengan logika tungku kakon nyan. Pakon tungku bantahan yang pertama. Menyatekedi bit-bit Nabi Allah Ayub tinggai lidah dan ate, maka hana faedah. Perumah Nabi Allah Ayub menampakkan kesetiaannya kepada Nabi Allah Ayub tiap uatnya gaya bah makanan. Kepu ke makanan perut hanali. Yang na lidah ngate kepu makanan nunggu. Wate ke pajur nunggu ada Ayub boleh. Kepu makanan. Nyan kasabah. Yang kedua, bukti kesetiaannya istri Nabi Allah Ayub, maka dari hasil penjualan boh selanggoy meyakun katanya kana cukup laga-laga boh selanggoy perumah Nabi Allah Ayub gepu belawa pakaian untuk menampakkan cintanya, kepu pakaian tu tuliung kong. Nakala maka cerita tersebut itu adalah sebagai cerita pembodohan umat. Hana yang nunggu. Na riwayat hana. Maka yang na ceritanya tok lam duratun nasihin. Maka diragukan oleh kebanyakan ulama, cerita itu diragukan kebenarannya. Hadza huwal qismus salisu minal aqsami salisah. Ini adalah pembagian yang ketiga daripada tiga pembagian yang dituntutkan. Ma'rifatuha fi haqqir rusli alaihi wassalatu wassalam wa huwa ma yajudu fi haqqihim. Oleh mengenalnya pembahagian pada hak mereka segala rasul, rahmat dan sejahtera di atas mereka, dan bermula dianya ma yang harus ianya ma pada hak mereka. Fakhturiza bil a'radi an sifatil uluhiyati fala tajudu ala rusli li annal haditha la yattasifu bil qadimi khilafan lin nasara qabahahumullahu ta'ala fi qaulihim bi ittihadi. Maka dipeliharakan dengan kata-kata a'rad daripada sifat ketuhanan. Maka tidak harus di atas segala rasul, karena bahwa sungguh yang hadis itu tidak bersifat ia dengan yang kadim. Aku khilaf akan sebagai khilaf bagi kaum Nasrani, begepuk kabeh akan mereka oleh Allah Ta'ala pada perkataan mereka dengan ittihad, menyatu antara rasul dengan Tuhan. Maka boleh bagi rasul itu bersifat dengan sifat a'rad. Wategekeun a'rad berarti khusus itu adalah sifat-sifat manusia. Putih, hitam, pendek, panjang. Ini sifat-sifat manusia. Makan, minum, tidur dan sebagainya. Bahkan disebut a'rad. Untuk genek bitea bak getanya hanjutna bak rasul bersifat dengan sifat Tuhan. Karena rasul itu manusia. Rasul itu hadis. Sedangkan sifat Tuhan itu kadim. Mustahil ada sifat kadim pada zat yang hadis. Zat yang hadis pastinya memiliki sifat hadis. Sifat kadim, maka letaknya itulah pada zatnya yang kadim. Karenanya tidak akan terjadi ittihad, menyatu antara Allah dengan makhluk. Tidak akan pernah terjadi adanya sifat Allah pada zat makhluk ataupun sifat makhluk pada zat Allah. Itu tidak akan pernah terjadi. Karena sifat makhluk itu adalah sifat hudus. Zat Allah kadim. Maka mustahil
Sifat yang hudus ada pada zat kadim. Begitu pula sebaliknya. Mustahil ada sifat yang kadim itu ada pada zat yang hudus. Sifat kadim bak zat kadim. Sifat hudus bak zat hudus. Adakah sifat Allah pada Muhammad Rasulullah? Tidak ada. Inilah kesalahannya kaum Nasrani. Mereka menjadikan Yesus yang pada hakikatnya dialah Nabi Allah Isa sebagai Rasul. Mereka menganggap Nabi Isa tersebut memiliki sifat Tuhan. Inilah salah mereka. Karena Nabi Isa memiliki sifat Tuhan, maka dikatakanlah Isa itu adalah anak Tuhan. Ketika beliau menjadi anak Tuhan, yang namanya anak pasti Tuhan. Nyahino salah. Padahal Isa manusia. Allah itu bukan manusia, penciptanya manusia. Maka sifat Tuhan tidak mungkin ada pada makhluk, dan sifat makhluk tidak akan mungkin ada pada Tuhan. Tuhan pencipta, makhluk hasil cipta. Han mungkin nunggu sifat pencipta itu barang yang hasil kecipta. Wabat lagi awal. Utuh pencipta. Bangunan itu hasil ciptaan daripada utuh. Nasifat utuh ba bangunan hana. Nasifat bangunan ba utuh hana sih. Karena bangunan dengan utuh beda-beda. Alah cukup sulit umpum atas salam. Kaknah ngade kaknah je cit. Nasifat kaknah ba ade. Apa ni? Ade makanan yan. Nasifat ade ba kaknah hana sih. Karena ade adalah hasil daripada ciptaan, sedangkan kaknah adalah pencipta. Maka sifat pencipta tidak akan pernah menyatu dengan zat hasil ciptaan. Begitu pula sifat Allah tidak akan pernah ada pada makhluk siapapun. Baik itu Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Isa, Musa, termasuk Nabi Muhammad SAW. Apakah pada Nabi Muhammad ada sifat Allah? Tidak. Karena Nabi Muhammad itu manusia. Kalau Nabi Muhammad itu manusia, berarti yang ada cuma sifat manusia. Maka menyata pegah bak Nabi Muhammad na sifat Allah, nyogu katanya lebih rendah nunggu. Hana sifat Allah bak Nabi Muhammad. Mana lagu tadi dengar na yang pegah lahi Allah bak Muhammad. Nyenkan makna lahi hinan sebagaimana lahi katanya bak urung ci. Kan menan makna lahi hinan. Nyalam syair Aceh kana lahi Allah bak Muhammad. Nyan makna lahi hinan adalah taturi Allah le katanya melalui Muhammad menyahana gutus Rasulullah Nabi Muhammad pada turi muda tadur sawa. Nyan kan makna lahi lagi lahi anak bak leung kunurina kon menan. Jadi makna lahi Allah bak Muhammad taturi Allah melalui dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyan maksud. Kon lahi hinan lahi lagi anak mi baurina kon menan. Kemudian wa qauluhul basyariyah ihtiratan an sifatil malaikah fa innaha la tajudu alaihim, dan bermulakannya musannif al-basyariyah hal keadaan memelihara daripada sifat malaikat, maka bahwa sungguhnya sifat malaikat itu tidak harus ianya sifat malaikat di hati mereka. Medum sifat malaikat hana ba rasul, sifat malaikat pada diri malaikat, sifat rasul pada diri rasul. Maka sifat rasul yang merupakan sifat umum manusia tidak ada pada malaikat, dan sifat umum malaikat tidak ada pada manusia. Karena beda-beda. Zat malaikat dengan zat manusia beda. Zat malaikat zat halus, sedangkan zat manusia zat kasar. Tidak mungkin sifat yang dasarnya ada pada zat yang kasar menyatu sifat itu dengan zat yang halus. Dan tidak mungkin pula sifat pada zat yang halus bisa berada pada zat yang kasar. Nah sifat malaikat ba Nabi hana. Nah sifat Nabi ba malaikat juga hana. Sifat malaikat lagi draw ke? Jin lagi draw wai. Manusia lagi draw ada. Maka salah alam. Tidak harus di atas mereka itu rasul ke pegah. Negala.
Fa innaha bahka bahwa sungguhnya sifat malaikat itu tidak harus ia di atas mereka itu para rasul. Hanjutna tu. Salah lah. Dan bermula kenya tengku allati la tuaddi ila naqsi fi maratibihimil uliyah, itu dipeliharakan daripada ma yang dilarangkan daripadanya ma seperti sulit dan kafir dan seumpama demikian. Dan bermula kenya tengku fi maratibihim artinya manazilihimul aliyah, kedudukan mereka yang maha tinggi. Kemudian ditamsilkan akan demikian dengan sakit dan seumpamanya sakit. Dan bermula seumpama sakit seperti nikah dan makan dan minum, itu merupakan sifat yang boleh-boleh saja pada diri Rasul. Maka pakan Nabi lena mekawin untuk genek pegah bak getanyo kawin nyan kon hal yang dilarang. Manjai tethat lago karena watanyan golom turun ayat yang membatasi, sedangkan turunnya ayat yang membatasi kedudawa. Man peut sagai yang ke pakan peut karena masyarakat Quraisy nyan peut nyan lagi sa getanyo jinaw nunggu di tethat ganggap. Karena umumnya masyarakat Quraisy 10 perumah 20 peut beliau. Nah yang uronyo mekawin peut, uronyo taliak peut. Sehingga taliak peut kawin peut lain nyamban nyamun. Maka ada kebiasaan yang lagi nyawa ke. Maka trenlah ayat gebatasi baikli lagi nyan. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Maka menyahana mampu aden, nah ujung makna mentang menyahana mampu aden, fawahidah mumadatha saboh. Karena kebiasaan adat masyarakat Arab, Arab sangkonya hana gereng nunggu, lebih dipilih. Etnoile pertanyaan silakan. Siddiq. Yang ingin kami tanyakan, Nabi Adam apakah tidak pernah melanggar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Adam tidak pernah melanggar. Tah pelanggaran yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam, hana cuma serupa dengan pelanggaran, serupa maunya pelanggaran hana. Karena kenapa kita katakan itu bukan sebuah pelanggaran? Karena itulah yang diinginkan oleh Allah. Sitbu lagenyan terjadi. Yang rencana Allah sitbu menan. Supaya manusia ini hidupnya di dunia. Menyetekedi hana. Gepajuh boh kaya tersebut li Nabi Allah Adam. Maka hana sebab untuk diturunkan Adam ke dunia, padahal tujuan Allah Adam hanya sebatas singgah dalam syurga, kemudian diturunkan ke dunia. Setelah wafat, setelah meninggal, semua bayi Adam ataupun anak cucunya kembali masuk syurga. Yang tujuan Allah. Maka kan sering lun pegah-pegah. Salah sidra murid getanyang bak guraya. Andai kata menyodra warna abu, bak neduk lagi neduk Nabi Allah Adam pakiban geteut le guraya maka tidak boleh dikatakan itu salah, tetapi serupa dengan salah. Karena apabila dikatakan salah, maka sungguh Nabi dan Rasul itu tidak maksum, padahal seluruh Nabi dan Rasul adalah maksum. Maka yang sebahagian serupa salah untuk menjelaskan hukum, bahwa yang demikian itu rupanya tidak boleh. Kemudian tren larangan daripada Allah gara-gara gepubur yang modelnya najis untuk menjelaskan hukum. Maka seluruh Nabi dan Rasul tidak pernah melakukan salah. Seluruh Nabi dan Rasul maksum. Kita nyenglam man menyen Nabi dan Rasul maksum, lagi Rasulullah jika maksum ubudkan kahana maksiat.
Kepersid wate Isra' Mi'raj, ketika Mi'raj beliau dibelah dada. Untuk apa dibersihkan hati? Memang hati sudah bersih. Ya, kemudian pertanyaan sebab le pertanyaannya segala tayang kerau aja. Tayang pikatan tebar tayang kerau aja. Jadi kepersid apa geleh lamate Nabi. Nabi sikagle hantam pernah sulit, hantam pernah khianat, hantam pernah berbuat maksiat. Kepusi giaplah lam dada awate yang merempuk dengan Allah Taala. Nyana hikmah tunggu. Di antara hikmah kata para ulama untuk mengajarkan kita bahawa ketika kita menghadap dengan Allah, sebagaimana Rasulullah yang maksum tidak pernah melakukan dosa, harus bersih hati beliau karena ingin berjumpa dengan Allah Ta'ala. Begitu pula hendaknya kita yang senantiasa banyak dosa, tak kala kita ingin berjumpa dengan Allah, ingin berkomunikasi dengan Allah, maka hendaknya hati kita lebih dahulu dibersihkan. Artinya sebelum kita takbiratul ihram, nyawa sifat penyakit lamati pegadah hele, baru kita nyawa akan merempuk dengan Allah Ta'ala. Mahan bersih lagi orang minta sedekah preh wali kota hana menjaga debit hana merempok nunggu. Nah itanya sidro ta prehinan hana merempok. Maka ingin berjumpa dengan Allah, bersihkan hati terlebih dahulu sebagaimana diajarkan kepada kita daripada riwayat Isra dan Mi'raj. Rasulullah sebelum berjumpa dengan Allah dibersihkan hatinya terlebih dahulu oleh malaikat. Yang kedua, setelah hati bersih, Rasulullah diberikan pakaian yang indah, diberikan pakaian yang mewah, diberikan pakaian yang megah karena ingin berjumpa dengan Allah Ta'ala. Hendaknya belagiannya li katanya baju arkum tulis relikut lam semayang arkum tulis habis ruluh semayang gob tu waladhalin arku le baca. Jadi bumehi li katanya tanuk ya semayang kon gotoroyong tunggu tanuk ya semayang tu menghadap Allah Ta'ala li katanya kon tiada pencuri. Maka mengajarkan dari sejarah tersebut, yang pertama sebelum takbiratul ihram bersihkan hati terlebih dahulu. Yang kedua, karena kita ingin berjumpa dengan zat yang maha tinggi, pakailah pakaian-pakaian yang lebih bagus di antara segala pakaian-pakaian kita. Nyo yang keperno kepada kita nyo nunggu. Kan artinya hati Nabi kudo, maka digeplah kon nunggu untuk memberikan pembelajaran kepada kita nyo. Mudum Nabi yang kaglih hati gepuglih sigatu karena rencana merempuk dengan Allah, apalagi katanya yang sampai kuto maka tiap waktu nak sembahyang peglih hati itu. Pegadah sifun ujub, pegadah sifun riya, pegadah sifun tekabu, baru lagi katanya nah hikmah berjumpa dengan Allah Ta'ala ya. Kami wate sini pencing sinyan pertanyaan kah dandang kami wate ya kah. Kakek mudah-mudahan ada manfaatnya. Enakumada wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.